Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pasar. Jadi kemarin setelah kita buat video pengantar ekonomi, ternyata banyak teman-teman yang suka ya dan relate dengan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu karena banyak yang suka, jadi mending kita lanjutin aja. Sekarang kita akan bahas di video yang kedua. Nah, pada video sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai sejarah ilmu ekonomi yang berkembang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Yang mana pada abad ke-18 menjelang 19 akhir, kita mengetahui Adam Smith mengemukakan teori ekonomi klasik, yang mana segala mekanisme di ekonomi ini diserahkan di pasar. Jadi segala jenis barang dan jasa itu diselesaikan melalui mekanisme pasar. Apa artinya? Artinya bahwa semua yang menguasai sumber daya itu akan memperoleh glory atau kemenangan. Jadi ada mereka yang lebih dominan dan juga ada mereka yang kurang dominan. Yang mana di sini mereka yang dominan ini akan menguasai pasar, mereka akan menguasai sumber daya, dan mereka yang kurang dominan ini memang cenderung mengalami eksploitasi ya, seperti itu. Seperti kata Marxisme. Namun kemudian pada abad ke-20 ya muncullah teori Keynesian, di mana di sini menurut ekonomi Keynesian memang boleh ya menyelesaikan dengan mekanisme pasar, namun tetap harus ada pihak ketiga, yaitu adalah regulator atau government. Yang mana di sini ya kalau kita lihat memang dari masa ke masa ini kita nggak bisa memungkiri bahwa ekonomi ini bisa berjalan karena adanya pasar. Tanpa adanya pasar, maka ekonomi ini tidak akan pernah bisa berjalan. Karena pasar ini bagaikan suatu mesin ya, atau suatu sistem yang mana ketika pasar ini tidak ada, pasar ini tidak eksis, maka dari itu roda ekonomi ini tidak akan pernah bisa bergerak. Jadi pasar ini seperti apa? Pasar ini seperti mesin ya. Kalau tidak ada pasar, ekonomi ini tidak akan pernah bisa bergerak dan pasti akan terjadi masalah sosial yang sangat amat besar. Bayangkan aja tiba-tiba sekarang nggak ada pasar ya, pasar tradisional, nggak ada orang tempat beli sayur. Apa yang terjadi? Pasti warung-warung tutup. Atau misalkan sekarang Tokopedia atau Shopee ini tiba-tiba tutup. Apa yang terjadi? Pasti jutaan seller di Indonesia ini omsetnya langsung drop detik itu juga. Jadi tanpa adanya pasar ya, ekonomi ini tidak akan pernah bisa berjalan. Jadi mekanismenya ini, segala kegiatan dan aktivitas ekonomi ini sangat bergantung pada pasar. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai pentingnya pasar, tapi kita belum breakdown ya, apa sih sebenarnya pasar dalam ekonomi itu. Jadi mungkin teman-teman kalau memahami dalam paradigma yang sangat sederhana ya, saya bilangnya, pasar itu pasti apa ya, tempat pembeli dan juga penjual. Ya, kamu bayangkan di kepalamu pasar tradisional, oh ada orang jualan ayam, ada orang yang beli ayam, ada orang yang mau jual sayur kol, ada yang mau beli sayur kol. Jadi memang dalam terms yang sederhana, pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Tapi kalau di dalam ilmu ekonomi, pasar itu lebih dari sekedar pembeli dan penjual. Pasar itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Permintaan ini adalah para pembeli ya, yang meminta barang dan jasa di pasar, dan penawaran ini adalah sisi penjual, mereka yang bersedia menyediakan barang dan jasa untuk ditukarkan di pasar dengan uang ya, ditukar dengan uang. Jadi mereka di sisi penawaran atau penjual ini mereka punya barang atau jasa yang mau ditukarkan dengan uang di pasar. Jadi mereka masuk ke pasar untuk menawarkan barang dan jasa ke pembeli. Jadi ini adalah suatu mekanisme exchange ya, atau pertukaran barang dan jasa. Jadi memang ekonomi ya ini sangat bergantung sekali dengan pasar. Kalau nggak ada pasar, nggak ada marketplace, nggak ada orang jualan, mungkin pendapatan negara juga akan berkurang ya dari semua sektor yang ada. Itulah mengapa pasar ini adalah tempat yang paling penting, paling krusial, karena mempertemukan permintaan dan juga penawaran. Nah, jadi apa sih sebenarnya permintaan dan juga penawaran itu dari perspektif ilmu ekonomi? Jadi permintaan itu merupakan barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu dan waktu tertentu. Jadi ingat ya, digaris bawahi, pada harga tertentu dan waktu tertentu. Kalau harganya berbeda, ini pasti permintaannya juga berbeda. Kalau waktunya berbeda, ya permintaannya ini juga berbeda. Sedangkan penawaran ini adalah barang dan jasa yang rela disediakan atau dijual oleh penjual pada jangka waktu tertentu dan harga tertentu. Jadi apa nih maksudnya waktu tertentu ya, jangka waktu tertentu? Logikanya gini, yang jualan payung itu jauh lebih banyak ketika musim hujan daripada
nggak musim hujan. Sama juga yang meminta payung itu juga jauh lebih banyak ketika musim penghujan dibandingkan ketika musim non penghujan. Sama juga ya, parcel lebaran, kue kering lebaran itu baru banyak ketika mendekati lebaran. Ya itulah kenapa saya bilang waktu tertentu. Kalau misalkan udah season non lebaran, apakah masih ada yang jualan parcel atau kue kering lebaran? Ya jawabannya ada, tapi pasti harganya juga berbeda. Mereka cenderung lebih dominan ya, atau harganya ini lebih kompetitif ketika dijual pada masa-masa lebaran daripada masa-masa non lebaran. Kenapa? Karena itu tadi jangka waktu dan juga harga tertentu yang berbeda. Dan di sini kita akan mempelajari mengenai dua jenis pasar ya. Jadi pasar itu pada dasarnya secara jenis ya, yang paling holistik itu ada dua jenis teman-teman. Jadi ada yang namanya pasar sempurna dan juga pasar tidak sempurna. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pasar sempurna ya? Jadi pasar sempurna ini adalah pasar di mana kedua belah pihak, yaitu adalah pembeli dan penjual, atau dari sisi permintaan dan penawaran ini sama-sama happy. Kenapa dimaksud ini sama-sama happy? Pertama, ini harga sangat kompetitif. Kedua, jenis barangnya ini adalah homogen. Dan ketiga, informasi di pasar sempurna ini sangat transparan. Apa artinya? Artinya kedua belah pihak ini tahu bahwa memang harganya ini sekian ya. Jadi tidak ada pihak yang wah ini harganya kok berbeda dan lain sebagainya. Dan ketika para penjual pun membedakan harga, ya ini pasti akan ketahuan karena pembeli juga tahu bahwa harganya adalah sekian misalkan. Nah ini memang pada dasarnya nggak ada yang sempurna ya, begitu juga dengan pasar. Memang secara teoritis ini sangat sulit untuk mencari contoh pasar sempurna. Tapi mungkin yang ada ya, contohnya pasar sempurna itu adalah mungkin market. Nah dari contohnya untuk pasar sempurna ini adalah komoditas ya, pasar-pasar komoditas di mana harganya ini kan relatif mirip-mirip ya. Contohnya misalkan beras ya, atau misalkan komoditas makanan lain. Yang mana kalau ada orang yang menaikkan harga beras ya, atau menurunkan, ini pasti sangat sensitif dengan informasi. Semua orang tahu. Itu untuk contoh pasar sempurna. Kedua, kita akan membahas mengenai pasar tidak sempurna. Jadi pasar tidak sempurna ini adalah pasar yang ciri-cirinya berbanding terbalik dengan pasar sempurna. Kalau pasar sempurna tadi kan satu ya, harga itu kan kompetitif ya. Terus kemudian kedua, barang ini homogen atau sama. Dan yang ketiga ini adalah informasinya sempurna. Tapi kalau pasar tidak sempurna ya, ini tiga hal ini sudah tercoret semua ya. Nah jadi kalau pasar tidak sempurna ini konsepnya berbeda ya dengan pasar sempurna. Dimana tadi kalau dijelaskan pasar sempurna itu harganya kompetitif ya, barang cenderung homogen dan informasi sempurna. Tapi kalau pasar tidak sempurna ini tiga-tiganya ini sangat berbeda ya konsepnya. Jadi harga ya tidak kompetitif, barang tidak homogen dan informasi juga tidak sempurna. Jadi apa aja ya contoh-contoh pasar tidak sempurna? Itu adalah satu ya, pasar monopoli. Kedua ya, ini adalah pasar oligopoli. Dan ketiga ya, ini adalah pasar monopolistik. Ini adalah contoh-contoh dari pasar yang tidak sempurna. Pertama kita bahas apa itu pasar monopoli. Jadi pasar monopoli itu merupakan pasar di mana hanya ada satu penjual. Ya, penjualnya satu, tunggal. Tapi pembelinya ada banyak sekali, hampir seluruh masyarakat. Contohnya apa ya? Yang masuk ke monopoli ini adalah PLN. Ya, jadi PLN merupakan BUMN yang menyediakan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi selain PLN ini nggak boleh menyediakan listrik ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang mana salah satu trait dari pasar monopoli yaitu adalah barrier to entry-nya itu sangat tinggi. Itu apa maksudnya barrier to entry? Jadi orang ketika mau buat usaha yang sama itu biasanya tidak boleh oleh negara. Kenapa? Karena dilindungi oleh undang-undang. Maksudnya negara ya ini juga baik. Kenapa? Karena pasti berpikir ya, kalau listrik ini kan kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Jadi nggak bisa ya semena-mena ada pihak misalkan swasta atau pihak dari luar yang ingin ya menguasai akses ini. Jadi memang negara berhak melindungi dengan undang-undang. Itu contohnya ketika kita berbicara mengenai pasar monopoli. Kedua ya ini adalah pasar oligopoli. Ya ini adalah pasar di mana ada beberapa ya penjual ya biasanya sampai 10, tapi pembelinya ini juga sangat banyak, hampir seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apa aja contohnya oligopoli? Ini adalah seluler ya,
atau layanan telepon seluler, di mana ada beberapa, dan para penyedia layanan telepon seluler ini mereka sangat kompetitif ya satu antar yang lain. Kalau misalkan satu di sini menurunkan harga, yang lain juga menurunkan harga. Ada lagi yang menurunkan harga, dia harganya diturunkan lebih tinggi lagi. Sehingga kalau kita berbicara mengenai pasar oligopoli, ya ini sebenarnya ya sangat amat kompetitif di situ. Tapi kalau misalkan marketnya ini sangat kompetitif, yang diuntungkan siapa? Ini adalah mereka yang menggunakan layanan tersebut. Jadi kan kamu kalau misalkan pakai ya provider A, ini harganya turun, terus provider B juga turun, C juga turun, kamu berhak untuk memilih ya. Jadi kamu sebagai konsumen ini memiliki hak untuk memilih mana yang terbaik, termurah, tercepat ya, dan teroke ya servisnya. Inilah kenapa di pasar oligopoli ini biasanya ya sangat amat kompetitif. Ya, ini adalah contoh dari pasar oligopoli. Dan terakhir ini adalah pasar monopolistik. Ya, pasar monopolistik itu adalah pasar ya di mana penjualnya ini ada sangat banyak ya. Begitu juga dengan pembelinya ya. Jadi contohnya ini adalah perusahaan-perusahaan makanan ringan ya atau snack yang mana biasanya ya ini ada banyak sekali. Tapi kalau kita lihat juga ada banyak sekali pembelinya. Begitu juga misalkan makanan mie instan, sabun ya, bahan-bahan kebutuhan pokok yang bisa teman-teman lihat di supermarket ya, itu juga banyak sekali ya pembelinya, tapi juga penjualnya atau mereknya ini juga banyak sekali. Jadi monopolistik itu adalah pasar di mana banyak penjual dan juga banyak pembeli. Jadi 3 itu ya secara keseluruhan adalah contoh dari pasar tidak sempurna. Jadi 1, dia itu harganya tidak kompetitif. 2, ini biasanya produknya tidak homogen. Yang 3 ya informasinya ini tidak sempurna. Karena itulah disebut ya sebagai pasar tidak sempurna. Contohnya ini ada 3, monopoli, oligopoli, dan juga monopolistik. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Tadi udah dijelaskan bahwa pasar itu tempat bertemunya permintaan dan juga penawaran. Di sini kita akan jelaskan apa aja sih yang mempengaruhi permintaan, teman-teman. Itu pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Apa ini maksudnya? Jadi hukum permintaan ini menjelaskan ya, teman-teman. Kalau misalkan semakin mahal harga suatu barang, ini kuantitas yang diminta oleh para pembeli ini menurun ya. Jadi logikanya kalau harganya ini semakin mahal, kamu ini malah semakin gak pengen beli. Anggap aja biasanya harga jam tangan 100 juta. Itu udah sangat mahal. Tapi tiba-tiba jam tangannya jadi naik 10 kali lipat ya. Jadi 1 miliar. Apa yang terjadi? Pasti permintaannya menurun karena orang nganggap wah ini barang mahal sekali ya. Saya pasti langsung udah terseleksi ya, kantong saya terseleksi, jadinya saya ya udahlah nggak jadi beli. Itu contoh ya dari faktor utama ya yang mempengaruhi permintaan. Nah kedua, ini ada faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu adalah harga barang lain. Apa maksudnya harga barang lain? Jadi harga barang lain teman-teman ini ada 2. Satu ini adalah barang substitusi atau pengganti, dan kedua ini adalah barang komplementer atau pelengkap. Apa maksudnya barang substitusi? Jadi ini adalah barang pengganti. Misalkan barang komoditas utamanya ini adalah nasi misalkan. Penggantinya nasi ini adalah misalkan sagu. Kalau misalkan substitusi dari nasi, yaitu adalah sagu, mengalami peningkatan harga, ya, ini menyebabkan apa? Nasi menjadi relatif lebih murah dibandingkan sagu. Nah di sini kalau misalkan harga sagu mengalami kenaikan, ini permintaan dari nasi ini akan semakin meningkat. Kenapa? Karena nasi akan menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan sagu. Kedua, di sini ada yang namanya barang komplementer. Barang komplementer ini barang yang dibutuhkan satu dan lainnya. Apa artinya? Kalau misalkan nggak ada barang tersebut, ya ini sangat berpengaruh terhadap barang utamanya. Contoh komplementernya ini adalah bensin, ya. Hubungan antara bensin dan juga motor. Kalau misalkan di sini harga dari bensin mengalami kenaikan, apa yang terjadi? Orang-orang pasti berpikir untuk membeli motor, ya. Kenapa? Karena jadinya cost-nya lebih banyak ya, lebih mahal. Misalkan saya mau commute di area Tangerang, kalau bensin naik, saya mungkin lebih milih naik Grab. Atau mungkin saya lebih milih ya untuk naik kendaraan umum lain. Sehingga permintaan dari motor ya ini semakin berkurang ketika harga dari bensin ini naik. Dan ini memang juga ada korelasinya teman-teman. Karena memang harga dari bahan bakar ini juga sangat amat mempengaruhi permintaan ya dari kendaraan bermotor. Nah selanjutnya ada pendapatan. Apa ini maksudnya? Jadi semakin tinggi ya
pendapatan dari penduduk atau semakin makmur lah istilahnya penduduk, permintaan barang mereka juga akan semakin meningkat. Apa ini maksudnya? Ketika warga ini lebih makmur, mereka akan mampu misalkan beli iPhone. Sehingga sales dari iPhone atau permintaan terhadap iPhone ini akan ada kecenderungan melambung tinggi. Begitu juga sebaliknya teman-teman, ketika ada krisis ekonomi, let's say, pendapatan dari masyarakat ini menurun dengan sangat drastis ya. Biasanya gajinya dari 4 juta jadi 3 juta semuanya, turun. Itu apa yang terjadi? Itu permintaan terhadap iPhone juga turun karena mereka pasti berpikir wah jadi makin lebih mahal nih iPhone ya, mending saya buat kebutuhan yang lain, buat beli beras atau buat beli motor. Dan yang terakhir di sini adalah jumlah penduduk. Apa ini maksudnya jumlah penduduk? Jadi semakin banyak ya populasi di suatu tempat, ini permintaannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan ketika populasinya turun. Apa ini? Misalkan ada suatu daerah di mana populasinya ini hanya 5 juta. Ya, dan dari 5 juta populasi ini yang beli Indomie misalkan ya, saya paling gampang. Ini ada 10%-nya ya, ada 500.000 orang beli Indomie. Logikanya kalau tiba-tiba populasinya ini naik 2 kali lipat, apa yang terjadi? Jadi misalkan 10 juta ya. Ini artinya kalau kita lihat secara probabilitas ya logikanya, berarti memang juga naik 2 kali lipat permintaan dari Indomie. Bisa aja kalau memang 10%-nya, yaitu penduduk sebelumnya 5 juta, ini 10%-nya jadi berapa? Jadi 1 juta. Itulah mengapa ya peningkatan jumlah penduduk ini juga sangat berpengaruh ya terhadap permintaan terhadap suatu barang tertentu. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva permintaan yang mana tadi udah dijelaskan ya, semakin tinggi price atau P dari suatu barang, ya ini kuantitasnya akan semakin menurun. Ya, quantity menurun ketika harganya ini naik dengan signifikan. Ini contoh ya teman-teman, ini adalah kurva permintaan jam tangan Rolex ya. Balik lagi ya, ini sesuatu yang mungkin bisa mudah teman-teman cerna ya di sini. Misalkan ketika harga Rolex ini adalah 100 juta, jumlah orang yang mampu dan mau membeli di harga 100 juta ini sebanyak 10 orang ya. Ini kalau kita gambar di sini, ini di titik A ya. Jadi harga 100 juta ya, yang available buat membeli ini 10 orang. Terus apa yang terjadi kalau harga ini diturunkan ya? Rolex lagi diskon, lagi banyak yang diproduksi. Turun harganya menjadi 80 juta. Apa yang terjadi? Pasti yang minta ini jauh lebih banyak karena sebelumnya mereka antri, wah saya nunggu diskon Rolex nih 10 orang. 10 orang nih yang bisa mampu. Oke, 10 orang mampu beli Rolex ya, yang 12 orang ini dia masih mikir ya, saya nunggu diskon. Terus tiba-tiba ada diskon. Rolex jadi 80 juta. Apa yang terjadi? Permintaan meningkat ya. Yang sebelumnya demand-nya ini orang yang mampu beli 10 orang ini, masuk lagi 2 orang ya yang nunggu diskon ini. Jadi dia jadi pembeli ya di sini. Sehingga ketika Rolex ini 80 juta, jumlah yang diminta ini 12 Rolex. Terus kemudian turun ya 60 juta ya. Makin gak laku ini, makin banyak orang yang pingin Rolex ya, 14 orang pingin Rolex. Terus kemudian dia turun lagi 40 juta, 16 orang pingin Rolex. Dan ketika Rolex ini benar-benar mungkin udah gak laku ya, jadi Seiko mungkin Rolex. Ini jadi 20 juta ya, jadi Grand Seiko. Jadi semakin banyak orang yang minta ya, jadi jam sehari-hari ya, semua orang pakai Rolex. 18 orang ini pakai Rolex. Dan ini adalah contoh ya dari kurva permintaan. Itulah kenapa kurva permintaan itu punya slope negatif. Apa maksudnya slope negatif? Ini dia dari kiri atas ya ke kanan bawah, semakin menurun. Jadi semakin harga ini murah, semakin semua orang ini bisa membeli jam tangan Rolex. Itu juga berlaku ke apapun. Jadi semakin murah, semakin banyak orang yang bisa beli. Contohnya Indomie kan, harganya semakin murah, yang beli semakin banyak. Bayangkan kalau Indomie ini harganya jadi per piece ini adalah 50.000. Apa yang terjadi? Pasti yang meminta Indomie ini semakin sedikit ya. Mending saya beli steak ya, daripada saya beli Indomie. Itu adalah kurva permintaan. Itu tadi kalau kita berbicara mengenai kurva permintaan yang dipengaruhi oleh harga. Jadi harga itu menggerakkan ya kurva permintaan. Jadi harga barang itu sendiri yang membuat kurva ini bergerak ya. Tapi pertanyaannya, apakah faktor lain ini juga berpengaruh terhadap permintaan? Jawabannya adalah iya. Karena kita bilang tadi ada harga barang lain, ada tingkat
kemakmuran penduduk dan juga ada jumlah penduduk. Di mana di sini kalau semakin banyak penduduk, logikanya tadi ya, permintaan ini juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin penduduknya ini sedikit ya, permintaan ini juga semakin berkurang. Jadi berbagai faktor lain selain harga ini dia sifatnya tidak menggerakkan ya. Kalau menggerakkan itu kan seperti ini. Tapi dia sifatnya menggeser. Sehingga terjadi pergeseran kurva permintaan ketika kemakmuran ini meningkat atau ketika kemakmuran ini menurun. Jadi kurvanya ini bergeser ke kanan ya. Switching ke kanan. Kenapa? Karena jelas ya ada peningkatan jumlah penduduk ya atau peningkatan kemakmuran sehingga kuantitas yang diminta ya ini jauh lebih banyak ya. Sebagai contoh misalkan ada daerah yang mana ada 1 juta orang, itu pasti permintaan terhadap Rolex ini jauh lebih tinggi daripada daerah yang hanya ada 100.000 orang. Sehingga ya otomatis juga harga ini juga mengalami kenaikan atau peningkatan sehingga kurvanya bergeser ke kanan seiring dengan peningkatan kemakmuran atau peningkatan jumlah penduduk ya. Faktor-faktor lain ya yang sifatnya mengalih ya ke kanan. Jadi berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi hanya bergeser ya, hanya di sekitar sini aja. Jadi di sini ada eksternal faktor yang menggeser ya, entah itu menggeser ke kanan atau menggeser ke kiri. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tandem dari permintaan, yaitu adalah penawaran. Kita jelaskan tadi penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang mau dijual atau mau ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu, waktu tertentu, dan kondisi tertentu. Nah, jadi faktor utama atau faktor pertama yang mempengaruhi penawaran itu adalah harga barang. Apa ini maksudnya ya? Sama dengan permintaan ya. Penawaran ini yang sangat berpengaruh ya. Tapi di sini ini memiliki pengaruh yang berbeda. Kalau tadi di permintaan ini harganya ini semakin mahal ya, yang minta ini semakin sedikit karena relatif lebih mahal. Tapi di hukum penawaran ini mengungkapkan teman-teman kalau semakin tinggi harga dari suatu barang, ini semakin meningkat pula yang ditawarkan. Apa yang terjadi di sini ya. Jadi logikanya gini, kalau harga dari Ferrari ini semakin mahal, logikanya perusahaan ini kan pengen memproduksi Ferrari sebanyak-banyaknya. Kemudian dealer juga ingin menjual Ferrari sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena mereka mau untung. Oh, harganya mahal kok. Ya saya jual sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa ya ini hukum penawaran ini berbeda atau terbalik dengan hukum permintaan. Lalu permintaan kan semakin mahal ya, yang diminta malah semakin turun, orang ngerasa mahal. Tapi kalau hukum penawaran semakin mahal, orang semakin pengen jualan. Semuanya pengen jual Ferrari. Ferrari makin mahal, 10 miliar ya. Semua orang berbondong-bondong untuk menjual Ferrari. Cuman pertanyaannya tadi balik ya, apakah ada permintaan? Belum tentu juga ya. Nah, kemudian faktor kedua yang mempengaruhi penawaran itu adalah harga barang lain. Ini kita juga balik lagi ya ke barang substitusi dan juga komplementer. Dimana contohnya di sini kita bilang petani ini memproduksi yang namanya jagung ya. Dan kedua substitusinya jagung ini misalkan beras. Kalau misalkan beras ini ya yang mana substitusinya jagung mengalami kenaikan, ini pasti produsen cenderung mengurangi produksi dari jagung. Kenapa? Karena substitusinya jagung yaitu adalah beras ini harganya mengalami kenaikan. Sehingga mereka pasti lebih mengejar ya untuk memproduksi beras. Jadi sumber dayanya akan dialokasikan untuk memproduksi beras, yang mana beras ini harganya ini juga relatif lebih bagus. Dan kedua, ini adalah terkait dengan bahan komplementer. Ya. Ini contohnya tadi adalah motor dengan misalkan bensin ya. Kalau misalkan bensin atau BBM ini naik, ini kan cenderung ya ada penurunan dari permintaan. Sehingga pasti ya sebagai produsen ya motor ini agak direm dikit ya, mungkin stoknya bulan ini dikurangin. Karena kita tahu misalkan harganya bensin naik, ini jelas otomatis permintaan ya terhadap motor ini pasti akan berkurang. Kemudian faktor non harga lain itu adalah teknologi produksi, yang mana kalau misalkan ya teknologi produksi ini meningkat secara signifikan, apa yang terjadi? Yang ditawarkan juga meningkat dengan signifikan karena yang diproduksi jauh lebih banyak. Misalkan petani ya yang awalnya ini hanya bisa memanen 10 lahan ya padinya. Terus tiba-tiba ada traktor yang terbaru ya, yang paling canggih yang lebih cepat. Sehingga dari 10 lahan ini bisa meningkat ya jadi 15 lahan karena adanya teknologi traktor yang baru itu. Itu juga salah satu ya bentuk teknologi produksi yang dapat meningkatkan ya dari penawaran yang diberikan. Tapi itu juga bisa terbalik juga ya. Kalau misalkan
traktornya downgrade ya, atau teknologinya ini ternyata mengalami hambatan. Yang jelas penawarannya juga berkurang. Yang dari awalnya mungkin bisa ya menawarkan 10 ya, karena downgrade bisa jadi menawarkan misalkan 5. Ya, itu terkait dengan teknologi produksi. Nah, selanjutnya ini terkait dengan biaya produksi ya, yang mana merupakan faktor juga ya yang mempengaruhi penawaran. Ketika biaya produksi ini bisa ditekan ya secara maksimal. Ya, misalkan ada daerah yang mana tenaga kerjanya sangat murah, itu artinya penawaran bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena perusahaan bisa memproduksi lebih banyak lagi dengan biaya faktor produksi yang jauh lebih murah. Dan begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Kalau misalkan faktor produksi mahal ya, pegawai lagi minta naik gaji semua ya, sehingga relatively secara cost perusahaan kan terbebani. Itulah kenapa ya cenderung penawaran ini bisa dikurangi ketika terlalu banyak ya atau terlalu tinggi biaya produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Dan jadi sesuai dengan hukum penawaran ya, kurva penawaran ini slope-nya ini positif. Dia sangat berbeda dengan kurva permintaan, yang mana kurva permintaan ini kan slope-nya negatif. Kalau kurva penawaran ini slope-nya positif. Ini artinya apa? Ketika harga ini semakin meningkat, maka jumlah yang dijual oleh perusahaan ini juga semakin meningkat. Ini contohnya adalah Ferrari. Misalkan ya, contoh ya harga Ferrari ya ini, bukan Ferrari ya ini kalau 200 juta ya, mungkin Avanza ya ini contohnya. Oke, misalkan Avanza ini 200 juta ya. Ini jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan ini 10. Oleh Toyota ini produksi 10. Selanjutnya misalkan harganya ini, Avanza-nya ini jadi 240 juta, yang ditawarkan jadi 12. Begitu juga seterusnya, semakin meningkat. Kemudian 280 juta ya, yang ditawarkan 14. Kemudian ketika harganya 320 juta yang ditawarkan 16, dan ketika harganya 360 juta ini yang ditawarkan 18. Ya, ingat hukum penawaran, semakin tinggi ya harga dari suatu mobil, ya ini ada kecenderungan bahwa perusahaan ini ingin menjual sebanyak-banyaknya, ingin memperoleh profit setinggi-tingginya, cuan seluber-lubernya. Karena ada kecenderungan ya, harga yang naik ya, ini mereka malah digas ya produksinya untuk memperoleh pendapatan dan juga keuntungan yang jauh lebih tinggi. Nah, sehingga tadi kalau kita ngomong ya secara harga, ya ini membuat kurva bergerak. Tapi kalau kita berbicara mengenai faktor non harga, ini membuat kurva bergeser. Apa artinya ya? Artinya yang diproduksi jauh lebih banyak ya. Kalau ada teknologi baru ya, itu menyebabkan ya ini bergeser, semakin banyak yang diproduksi. Tapi contohnya kalau ini teknologinya berkurang, ya ini semakin sedikit yang diproduksi ya, teman-teman. Jadi sesuai dengan hukum penawaran. Nah, di sini selanjutnya ada sesuatu yang namanya adalah keseimbangan pasar ya, atau balance ya. Itu adalah seimbang ya. Ini adalah keadaan ketika jumlah dan harga dari permintaan itu sama dengan jumlah dan harga yang ditawarkan atau yang diproduksi oleh para penjual. Itulah yang disebut sebagai keseimbangan pasar. Nah, ini adalah keadaan ketika dua pelaku pasar ini, yaitu adalah pembeli dan penjual. Ini mereka sama-sama happy, sama-sama seimbang ya. Ya udahlah, aku jual harga segini aku untung, dan pembeli juga merasa oke lah harga segini saya juga mendapatkan value-nya. Misalkan ya, ini adalah equilibrium ya, atau titik E. Jadi ketika harganya jam tangan Rolex ya ini adalah 100 juta, ini jumlah keseimbangan yang diminta orang ini adalah 100. Jadi stable ya, standar harga jam Rolex ini misalkan 100 juta. Ini selalu ada permintaan sebanyak 100. Nah, keadaan di bawah sini ya, ini yang disebut sebagai surplus permintaan ya. Surplus permintaan. Sementara yang di atas ini adalah surplus penawaran. Apa itu maksudnya surplus permintaan? Jadi ada banyak sekali orang yang meminta ya Rolex ini harganya ini jauh lebih turun ya. Harganya jauh lebih turun. Ya, harganya jauh lebih turun di sini. Cuman ya dia nggak sampai di equilibrium sehingga tidak tercapai ya, tidak terkabulkan. Dia pengen beli Rolex di 80 juta, ini nggak kesampaian. Ya, dia pengen beli Rolex di 60 juta, ini pun juga dia juga nggak kesampaian ya. Jadi equilibriumnya ketemu di 100 juta harganya untuk jam tangan Rolex. Sementara di bagian atas teman-teman, ini adalah surplus penawaran ya. Ini artinya apa surplus penawaran? Para penjual ini berharap mereka ini menjual Rolex ini lebih mahal lagi ya. Pasti kan perusahaan pengennya cuan ya. Mereka pengennya jual di 120 ya di sini ya. Kemudian pengennya jual di 140 ya di sini. Cuman apa?
nggak ketemu ya, nggak ketemu pembelinya. Jadi nggak ada yang mau membeli Rolex di harga 120, nggak ada yang mau membeli Rolex di harga 140. Market maunya Rolex 100 juta net ya. Dan di situ ya ketemu jumlah pembeli ya yang mau membayar di 100 juta. Jadi penjual ya harapannya ini jual lebih mahal, tapi pembeli ini harapannya ini belinya lebih murah ya. Jadi ketemu di tengah ya, itulah kenapa disebut sebagai keseimbangan pasar. Ini adalah keadaan ketika ya para penjual merasa untung menjual Rolex di 100 juta dan juga di sini para pembeli juga merasa dapat value dengan harga Rolex 100 juta. Jadi win-win for both. Semuanya happy ya, semuanya senang dan semuanya deal Rolex di harga 100 juta. Itu adalah contoh ilustrasi dari keseimbangan pasar. Dan terakhir kita akan bahas ya, apa sih manfaat mengetahui mekanisme pasar. Jadi apa sih yang saya peroleh ya, Bang, belajar segitu tadi banyaknya. Pertama, kamu bisa berpikir lebih logis. Bahwa ini apa? Maksudnya lebih logis. Ya ini kamu tahu ya bahwa market ini bekerja ya. Ada keseimbangannya ya. Ada dinamika yang tidak terlihat yang Adam Smith bilang yaitu the invisible hand. Jadi market ini akan selalu recover. Market ini akan selalu ke harga fair price-nya. Karena apa? Ketika harganya ini nggak fair, ya ini pasti dua belah pihak ya. Dari sisi permintaan dan penawaran. Ini akan mendorong sampai ketemu equilibriumnya. Jadi memang harus berpikir logis ya bahwa semuanya itu akan kembali ke titik keseimbangannya. Sehingga kalau kita bisa berpikir logis bahwa semua ini nanti akan seimbang harganya, kita akan terhindar dari keputusan yang emosi. Ya misalkan contohnya apa? Misalkan jam tangan Rolex ini kamu tahu bahwa equilibriumnya, fair price-nya, fair value-nya ini di 100 juta. Tiba-tiba penjual ini memaksa menjual di 120 atau market lah ya, secondary market ini memaksa menjual di 140. Tapi kamu paham bahwa ketika kamu membeli di 140 juta ini adalah keputusan yang emosi. Kamu hanya FOMO, kamu hanya ikut hype, kamu hanya iri dengan temanmu yang membeli Rolex. Sehingga banyak orang yang tereksploitasi ya, kemudian membeli di harga 140. Padahal kamu tahu ya ini fair price-nya, equilibriumnya ini ada di 100. Sehingga kamu pasti nanti akan berpikir saatnya menunggu dulu, nanti pasti juga turun ketika sudah nggak hype lagi, ketika sudah nggak banyak orang yang FOMO, nanti pasti jam tangan Rolex itu turun harganya. Dan ketika turun baru saya membeli di fair price-nya. Itu adalah contoh menghindari keputusan yang emosi. Dan ketiga, kalau kamu bisa pikir logis, nggak emosi, kamu juga bisa melakukan penganggaran. Apa sih yang kira-kira ini paling penting ya di hidup saya sekarang? Apa sih yang harus saya beli? Apakah jam tangan Rolex ataukah mungkin saya mau daftar kuliah dan lain sebagainya? Manakah yang lebih penting? Ataukah untuk investasi kah uangnya? Karena kita juga bisa melakukan penganggaran ya, melihat ini wajar atau enggak ya pengeluaran saya untuk hal ini, hal itu. Apakah sesuai ya? Kalau saya tahu bahwa mekanismenya pasar ini bekerja seperti itu ya. Sangat logis, sangat demokratis dan juga sangat adil. Jadi itu ya harapan kita, teman-teman tahu mekanisme pasar, cara pasar bekerja, cara permintaan dan juga penawaran ini saling bertemu. Dan ya saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nantikan ya lanjutan dari series ini. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.